Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai tugas kesehatan dan keselamatan kerja yang ada pada PT Pertamina Persero Terminal BBM Malang. Yang disusun oleh saya, Fatihah Zahro, NIM 122001010, dan teman saya, Indri Nur Azizah, NIM 122200123, dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Irwan Sujanto, Magister Teknik. Yang pertama yaitu gambaran umum perusahaan. PT Pertamina Persero TBBM Malang merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan PT Pertamina Persero Fungsi Supply dan Distribution SND 3 Marketing Operation Region atau MOR 5 Wilayah Jatim Balinus. Untuk lebih tepatnya, lokasi berada di Jalan Halmahera nomor 13 RT 004 RW 004, Kelurahan Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Status dan jenis perusahaan ini adalah PMDN Berdaya Mineral nomor 1568K MEM 2008 tanggal 21 April 2008. Bahwa Depot Malang merupakan salah satu fasilitas dan sarana untuk menyimpan minyak bumi berupa inland depot dengan kode M507. Terminal BBM Malang menempati area seluas 36.045 meter persegi yang terdapat sarana dan fasilitas penerimaan BBM melalui 9 tangki timbun dengan kapasitas 7.266 KL. Terminal BBM Malang memiliki fleksibilitas tinggi yang memenuhi kebutuhan BBM secara kontinu sehingga difungsikan sebagai penerimaan BBM. Melalui darat, penimbunan BBM di tangki timbun, penyaluran BBM melalui mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan wilayah Malang Raya, Kabupaten Malang, Blitar, Batu, Tulungagung, dan Lumajang. Untuk pengoperasian yang dilakukan di Terminal BBM Malang, berkomitmen untuk selalu menerapkan aspek keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan K3L. Komitmen ini dinyatakan secara tertulis dalam bentuk kebijakan mutu dan K3LL yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi yaitu Operation Head atau OH dan ditandatangani oleh seluruh pengawas fungsi sebagai wujud komitmen bersama manajemen Terminal BBM Malang. Kebijakan ini telah dikomunikasikan kepada semua pekerja, termasuk tenaga bantu atau outsourcing, serta mitra kerja melalui rapat Komite K3LL, rapat koordinasi, dan melalui leaflet. Selanjutnya adalah kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia dan atau kerugian pada harta benda. Sedangkan kecelakaan akibat kerja didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak terduga dan tidak diharapkan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda, korban jiwa atau luka, atau cacat maupun pencemaran yang terjadi akibat adanya hubungan kerja, yaitu karena suatu pekerjaan atau melaksanakan pekerjaan. Kemudian kecelakaan kerja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama berdasarkan jenis kecelakaan, seperti terjatuh, tertimpa benda jatuh, terjepit oleh benda, terkena arus listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua berdasarkan penyebabnya. Nah, berdasarkan penyebabnya, kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh mesin, alat angkutan, dan peralatan terkelompokkan, peralatan lain seperti alat bertekanan tinggi dan alat instalasi pendingin, kemudian material, bahan-bahan, dan radiasi. Yang ketiga, berdasarkan sifat luka. Berdasarkan sifat luka, kecelakaan kerja dapat diklasifikasikan
signifikan seperti patah tulang, dislokasi, luka bakar, keracunan, amputasi, gegar dan remuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, berdasarkan letak kelainan, yaitu terletak pada kepala, leher, badan, anggota atas, anggota bawah, kelainan umum, dan letak lain yang tidak dapat dimasukkan klasifikasi tersebut. Yang kelima, berdasarkan tingkat keparahan. Berdasarkan dalam PP 11 tahun 1979, keparahan dibagi dalam 4 tingkat, yakni mati, berat, sedang, dan ringan. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan lokasi. Dalam pertambangan minyak dan gas bumi ditentukan kelompok daerah kerja yaitu seismik, pemboran, produksi, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran. Kecelakaan kerja dapat terjadi pasti karena ada penyebab-penyebab terjadinya. Penyebab kecelakaan akibat kerja menurut Ridley tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama, situasi kerja, seperti pengendalian manajemen yang kurang, standar kerja yang minim, dan pelengkapan yang gagal atau tempat kerja yang tidak mencukupi. Yang kedua, kesalahan orang, seperti keterampilan dan pengetahuan yang minim, perhatian yang kurang, dan motivasi yang minim atau salah penempatan. Yang ketiga, tindakan tidak aman, seperti tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui, mengambil jalan pintas, dan menyingkirkan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja. Yang keempat, kecelakaan, yaitu kejadian tidak terduga, terjatuh akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya, dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara, dokumen statistik laporan penyelidikan insiden atau LPI, dan hasil observasi di PT Pertamina Terminal BBM Malang, tidak ada kecelakaan yang dialami oleh pekerja maupun mitra kerja di PT Pertamina Persero Terminal BBM Malang. Hanya saja terdapat pelanggaran seperti pelanggaran aturan pemakaian APD atau alat pelindungan diri. Pekerja seringkali tertangkap mata sedang tidak mengenakan atau melepaskan APD seperti safety helm, safety shoes, atau rompi pada saat jeda di tengah-tengah melakukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, meliputi memenuhi syarat aman, memenuhi syarat keselamatan, dan memenuhi syarat memenuhi penyelenggaraan ketata rumah tanggaan, meliputi pengaturan penyimpanan barang, penempatan dan pemasangan mesin, penggunaan tempat dan ruangan. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor mesin dan peralatan kerja. Mesin dan peralatan kerja harus didasarkan pada perencanaan yang baik dengan perhatikan ketentuan yang berlaku. Perencanaan yang baik terlihat dari baiknya pagar atau tutup pengaman pada bagian-bagian mesin atau perkakas yang bergerak, antara lain bagian yang berputar. Untuk faktor yang ketiga, yaitu faktor perlengkapan kerja. Alat pelindung diri merupakan perlengkapan kerja yang harus terpenuhi bagi pekerja. Alat pelindung diri berupa pakaian kerja, kacamata, sarung tangan, yang semuanya harus cocok ukurannya dengan badan si pekerja, sehingga menimbulkan kenyamanan dalam penggunaannya. Faktor yang terakhir yaitu faktor manusia, meliputi peraturan kerja, mempertimbangkan batas kemampuan dan keterampilan pekerja, meniadakan hal-hal yang mengurangi konsentrasi kerja, menegakkan disiplin kerja, menghindari perbuatan yang mendatangkan kecelakaan, serta menghilangkan adanya ketidakcocokan fisik dan mental. Hal yang dilakukan Pertamina TBWM Malang yaitu meliputi apabila terjadi pelanggaran peraturan keselamatan, baik itu yang mengarah pada kecelakaan maupun tidak, maka pihak pengawas dengan segera memberikan peringatan atau bahkan SP1. Yang kedua, melakukan evaluasi program K3 secara rutin melalui forum HSE Meeting. HSE sendiri merupakan singkatan dari Health, Safety, and Environment, yang artinya kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ini telah terwujudnya kondisi di mana NOA atau number of accident sama dengan 0, yang artinya tidak ada insiden atau insiden.
Selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja. Nah, jika membahas mengenai penyakit, maka erat kaitannya dengan yang namanya kesehatan. Kesehatan adalah kondisi di mana pekerja terbebas dari penyakit fisik dan mental. Kemudian menurut Kepres RI nomor 22 tahun 1993, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Namun, penyakit akibat kerja atau PKI di kalangan petugas kesehatan dan non-kesehatan di Indonesia sayangnya belum terekam dengan begitu baik saat ini. Kemudian ada beberapa contoh penyakit akibat kerja, antara lain yaitu penyakit saluran pernapasan atau pneumokoniosis yang disebabkan oleh adanya partikel atau debu yang masuk atau mengendap di dalam paru-paru. Yang kedua ada penyakit silikosis yang disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas berupa SiO2 yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Yang ketiga ada penyakit asbestosis, yaitu penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu atau serat asbes yang mencemari udara. Yang keempat ada penyakit bisnosis, ada penyakit kulit, kemudian ada kerusakan pendengaran akibat kebisingan di lingkungan kerja, dan ada gejala pada punggung dan sendi, serta penyakit-penyakit lainnya. Kemudian, penyakit-penyakit tersebut sebenarnya disebabkan oleh apa? Nah, beberapa penyebab penyakit akibat kerja yang ada di tempat kerja digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama ada golongan fisik, yaitu misalnya bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan. Yang kedua, golongan kimiawi, yaitu semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, dan kabut. Yang ketiga, golongan biologik, yaitu seperti bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Yang keempat, golongan fisiologik, yaitu ergonomik, seperti desain tempat kerja dan beban kerja. Yang kelima, golongan psikososial, yaitu stres psikis, monotomi kerja, dan tuntutan kerja. Pada PT Pertamina Persero Terminal BBM Malang sendiri, penyakit akibat kerja yang dialami oleh karyawan adalah seperti gangguan pernapasan atau fungsi paru-paru, gejala pada punggung dan sendi, dan keracunan. Namun secara umum, pelaksanaan program K3 di PT Pertamina Persero Terminal BBM Malang telah melaksanakannya dengan baik. Baik pelaksanaannya didasari kesadaran pribadi atau sekedar mengikuti aturan dan menunggu peringatan dari pengawas HSE. Selanjutnya yaitu penanggulangan penyakit akibat kerja. Terdapat 2 pendekatan, yaitu untuk pendekatan pertama adalah menciptakan lingkungan psikologis dan sikap karyawan yang meningkatkan keselamatan. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu dengan mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman. Jadi untuk aspek pengelolaan HSSE merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dari Direksi Pertamina. Kemudian yaitu analisis risiko. Nah, kata resiko atau risk sendiri berarti kemungkinan kecelakaan, yaitu cedera pada manusia, kerusakan pada alat atau proses atau lingkungan sekitar yang terjadi karena suatu bahaya. Identifikasi atau analisis resiko dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi semua kemungkinan bahaya atau resiko yang mungkin terjadi di lingkungan kegiatan dan bagaimana dampak atau keparahannya jika terjadi. Nah, pada PT Pertamina Persero Terminal BBM Malang dapat dianalisis beberapa resiko, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas dengan kategori medium. Yang kedua, kebakaran dengan kategori risiko medium. Yang ketiga, pekerja terpeleset karena ceceran crude oil dengan kategori risiko low. Yang keempat, pekerja terjepit saat memasang hose loading dengan kategori risiko low. Yang kelima, pekerja tergores ujung besi dengan kategori risiko low. Yang keenam, kecelakaan menabrak pekerja dan fasilitas dengan kategori risiko low. Dan yang terakhir yaitu pekerja mengalami posisi kerja yang tidak ideal dengan kategori risiko low. Selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Berikut merupakan analisis risiko yang telah dipaparkan di slide sebelumnya. Untuk pengendali risikonya, yang pertama kecelakaan lalu lintas dengan kategori medium dikendalikan dengan inspeksi rutin, defensive driving training, pembatasan kecepatan kendaraan, dan APD
Yang kedua, pemanasan sebelum driving. Ketiga, melakukan pelatihan baik terhadap lintas sektoral program dan lintas sektor maupun terhadap masyarakat. Ketiga, uji kelayakan dan keamanan kendaraan dengan cara melakukan pemeriksaan kelengkapan fasilitas, keselamatan, dan kelayakan secara berkala. Untuk analisis risiko yang kedua, yaitu kebakaran dengan kategori risiko medium, dikendalikan dengan inspeksi rutin, defensive driving training, pembatasan kecepatan kendaraan atau stiker di kendaraan, APAR, dan APD. Melakukan pelatihan untuk bekerja mengenai aspek keselamatan dari kebakaran. Yang ketiga, bekerja terpeleset karena ceceran crude oil dengan kategori risiko low, itu dikendalikan dengan basic safety training, alat pelindung diri atau coverall, helm, safety shoes, masker, hand glove, safety eyewear. Yang kedua, yang keempat, ada bekerja terjepit saat memasang hose loading dengan kategori risiko low, itu dikendalikan dengan basic safety training seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Terus ada sebelum dan sesudah bekerja, peralatan diletakkan pada posisi yang aman. Selanjutnya, menerapkan prosedur menggunakan peralatan yang benar dan melakukan pengawasan yang lebih ketat pada pekerja dalam penggunaan APD, hand glove untuk melindungi tangan. Untuk analisis risiko kelima, pekerja tergores ujung besi dengan kategori risiko low. Dikendalikan dengan basic safety training, alat pelindung diri, dan juga melakukan pengawasan lebih ketat pada pekerja dalam penggunaan APD. Untuk analisis risiko ke-6, yaitu kecelakaan menabrak pekerja dan fasilitas dengan kategori risiko low. Dikendalikan dengan pemasangan stopper pada loading atau unloading area, penerapan prosedur unloading atau loading dan safety driving, dan pengawasan yang lebih ketat oleh pekerja lain saat pemosisian road tank di area unloading atau loading. Untuk analisis risiko yang terakhir, yaitu pekerja mengalami posisi kerja yang tidak ideal dengan kategori risiko low, dikendalikan dengan cara menerapkan prosedur operasional, melakukan pelatihan postur kerja, menerapkan prosedur penggunaan peralatan yang benar dan postur kerja yang baik, dan melakukan stressing secara periodik. Kemudian ada kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari materi yang telah dipaparkan, yaitu kesimpulannya, program K3 di PT Pertamina Persero Terminal BBM Malang merupakan satu kesatuan dengan program lindung lingkungan atau kesehatan lingkungan kerja. Program K3 di PT Pertamina Persero Terminal BBM Malang dalam pengimplementasiannya tergolong baik, karena sesuai dengan sasaran kerja. Penerapan program K3 di PT Pertamina Persero Terminal BBM Malang telah sesuai dengan yang diinginkan stakeholder, yaitu pimpinan, manajer, karyawan, dan pemerintah dalam upaya mencapai zero accident melalui pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara rutin dan berkelanjutan. Ukuran keberhasilan program K3 adalah tercapainya zero accident. Hal tersebut dapat dicapai karena implementasi program K3 yang baik yang ditunjukkan oleh data internal statistik kecelakaan dan penyakit kerja serta kasus lain dalam laporan PT Pertamina Persero Terminal BBM Malang. Kemudian, saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, pemakaian APD yang khusus dengan bidang pekerjaan tertentu lebih ditingkatkan, karena ada hubungan antara kenyamanan dengan penggunaan APD untuk pengelasan. Yang kedua, pengawasan secara terus-menerus dan intensif sudah baik, namun perlu adanya tambahan personil atau pekerja tambahan ahli HSE. Dan yang terakhir, yaitu mempertegas pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja maupun tenaga bantu. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas kesehatan dan keselamatan kerja pada Pertamina Persero Terminal BBM Malang.
Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.